Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Adi Swandi, lalu ada Rapi Nurhadian Rizki, ada Bintang Haidi Nurputra, ada Aliska dan Azka. Nah, adapun materi yang akan disampaikan itu terdapat 10 subbab. Dan 10 subbab ini akan disampaikan oleh 5 pemateri. Warna merah akan disampaikan oleh Raffi, warna hijau akan disampaikan oleh Bintang, warna biru tua akan disampaikan oleh Adi Swandi, warna hitam akan disampaikan oleh Aliska, dan warna biru muda akan disampaikan oleh Azka. Baik, saya Raffi Nurhadian Rizki akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa dibedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara. Kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sangsekerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini kita tafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar ataupun antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sangsekerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut seberang ataupun luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara relasi, seberang, atau bisa juga laut. Dari penjabaran tersebut, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara yang dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Adapun pendapat lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah Nusantara, berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah dua benua dan dua samudra. Sementara itu, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian mungkin materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkembangan nama Nusantara secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton Paranaman, Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit. Mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar
Majapahit atau Jawa dalam kitab Negara Kertagama karangan Mpu Tantular. Arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Seluruh kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda atau Nederland India pada acara Kongres Pemuda Indonesia yang kedua tahun 1000. Selanjutnya adalah nama Indonesia. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo dan Induk, yang berarti Hindu atau India, dan Nesia atau Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim dari Indonesia yang menunjukkan pada wilayah atau seberang pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan persatuan wilayah. Hal tersebut terdapat dalam rumusan wawasan Nusantara GBHN tahun 1998 yang berbunyi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggara kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sampaikan adalah latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang kita kenal hingga sekarang adalah Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah laut di antara pulau, bukan lagi sebagai pemisah karena tidak ada lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Nah, sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Ordonansi tahun 1939 atau sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar 3 mil dengan cara menarik dari pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Dengan peraturan zaman Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai laut. Setelah 3 mil, laut tersebut merupakan laut bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau Indonesia. Tapi dewasa ini konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, menurut pasal tersebut, negara Indonesia didirikan berdasarkannya untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda tahun 57, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini banyak sekali peraturan perundang-undangan yang disusun untuk memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Nah, tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ini ke forum internasional. Agar apa? Agar mendapat pengakuan bangsa lain ataupun masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention of the Law of the Sea.
Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, pada tahun 1982 tersebut diakui atas negara kepulauan atau archipelago state. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan. Kemudian berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas. Luas apa? Yakni mencapai 5,9 juta kilometer, terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 kilometer perairan zona ekonomi eksklusif atau sering kita dengar ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen atau continental shelf. Nah, mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Adi yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Nah, untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat bangsa Indonesia inilah yang sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara untuk bersatu dalam nasionalitas satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itulah yang pada awalnya bisa membebaskan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Lalu di poin yang selanjutnya ada latar belakang politis wawasan negara. Secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah dan bangsa yang utuh ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini dapat dikembangkan apabila sesuai dengan cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 selanjutnya dijadikan sebagai konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan ke dalam naskah GBHN atau Garis Besar Haluan Negara sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 78, 83, 88, 98, sampai dengan 1998 setelah GBHN tidak berlaku. Konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Untuk poin yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Azka. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada geopolitik. Nah, wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik.
Politik berasal bumi, dan politik atau politeria berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau dalam hal lain bisa disebut juga sebagai negara, dan telah yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Tindakan dan cara atau perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Oleh karena itu, geopolitik dipandang sebagai suatu studi, yakni dimaknai sebagai suatu ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal. Selanjutnya yaitu keunikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya ada keunikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki banyak keunikan. Beberapa di antaranya adalah mencirikan negara kepulauan atau archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau, kemudian luas wilayah yang didominasi oleh perairan. Jarak utama dan jarak utama selatan adalah 1.888 km dan jarak timur ke barat 5.110 km, terletak di antara dua benua dan dua samudra yang posisinya bersilang, terletak pada garis khatulistiwa, beriklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediteranja dan Sirkum Pasifik. Kemudian wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni serta kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alamnya. Yang terakhir ada keunikan bangsa Indonesia sebagai kesatuan. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan telah berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan pada keutuhan wilayah, tapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa Indonesia ditandai dengan beragaman suku, agama, ras, kehidupan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Karena bangsa Indonesia bersatu satu kesatuan. Karena bangsa Indonesia kesatuan memiliki keunikan, yakni sebagai berikut: memiliki keragaman suku sekitar 1.128 suku bangsa. Data BPS tahun 2010 memiliki jumlah pendudukan besar 242 juta dan Bank Dunia tahun 2011 mungkin juga bertambah berdasarkan sensus penduduk terbaru tahun 2020. Kemudian memiliki keberagaman ras, memiliki keberagaman agama, memiliki keberadaan budaya, serta konsekuensi dan keberagaman suku bangsa. Sekian dari saya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Namun sebelum menutup materi ini, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata dari Muhammad Hatta yang bunyinya, jatuh bangunnya negeri ini tergantung dari bangsa ini sendiri. Semakin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah nama dan gambar seuntaian pulau-pulau di peta. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, menambah semangat persatuan dan kepedulian terhadap bangsa ini. Terima kasih dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari kami. Saya harap teman-teman sekalian memberikan kritik ataupun saran terhadap materi ataupun kepada kami selaku pemberi materi. Saya Adi Suwandi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.